Minimal kita perhatikan wasiat beliau yang menjelang akhir, bahwa thariqah ini bukan main-main dan tidak untuk dibuat main-main, begitu ya. Maka apa maksudnya wasiat tersebut? Maka amalkan thariqah ini, jangan diterabas batasan-batasan standar minimalnya. Jadi kalau kita diperintahkan oleh guru kita zikir harian, ya dalam satu hari kita zikir setelah sholat fardu minimal 165 kali, lebih banyak lebih bagus, jangan diterabas gitu. Artinya dalam satu hari minimal 165 dikali 5 berarti 825. Jadi kalau misalnya di waktu zuhur sibuk, di waktu asar sibuk, perbanyak di waktu yang lain, apa di waktu maghrib atau isya, dikali lipatkan. Kalau kita kurang dari itu dalam satu hari, berarti kita main-main dengan thariqah ini. Tadi kata Tuan Syekh, thariqah ini bukan main-main, jangan dibuat untuk main-main. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan bimbingan guru kita hikmat amaliyah dan hikmat ilmiah manaqib. Dan kita sudah menyimak manqobah yang ke-54 dan 55 yang memang dibacakan setiap bulan Rabiul Tsani atau bulan Rabiul Akhir ini, karena memang pada bulan ini adalah bulan saat wafatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Dan di mana-mana umumnya ya para muhibbin beliau, para pecinta beliau itu melakukan haulnya pada bulan ini, melakukannya setahun sekali. Maka jamaahnya biasanya banyak besar karena memang melaksanakannya setahun sekali. Namun kita dibimbing oleh guru kita memperingati haulnya beliau tidak hanya setahun sekali, karena tidak hanya mengambil keberkahan tabaruknya dengan saat wafatnya beliau di bulan ini, tapi pemirsa Abah mengambil juga setiap tanggal hijriyahnya. Beliau wafatnya tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah. Maka oleh guru kita di Pondok Pesantren Suryalaya, setiap tanggal 11 bulan Hijriah diperingati manaqibnya Tuan Syekh, yang berarti peringatan haulnya dilakukan setiap bulan, tidak hanya setahun sekali. Bahkan kemudian para ikhwan pun dibimbingkan untuk mengamalkan acara manaqib ini tidak hanya di tanggal 11 bulan Hijriah, boleh di tanggal-tanggal lainnya. Seperti kita saat ini ya, bukan tanggal 11 Hijriah ya, di tanggal yang lainnya dengan niat yang sama, kita dalam rangka semata-mata mahabbah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita melaksanakan bimbingan guru kita, karena kalau berdasarkan hadisnya riwayat Imam Dailami ya. Baginda Nabi menyatakan zikrul anbiya minal ibadah, zikrus solihin kifaroh, ada yang membacanya kafaroh gitu. Ya, jadi kalau zikrul anbiya minal ibadah, mengingat para nabi adalah merupakan ibadah. Zikrus solihin kalau dibaca kafaroh artinya benar-benar menghapuskan dosa. Tapi kalau dibaca kifaroh merupakan alat penghapus dosa. Dua-duanya bisa ya. Jadi dibaca kafaroh bisa, dibaca kifaroh juga bisa. Zikrul anbiya minal ibadah, zikrus solihin kafaroh atau kifaroh. Zikrul maut sodako, dan mengingat kematian adalah sodako. Wa zikrul qabri yuqarribukumul jannah, dan mengingat kuburan adalah mendekatkan kamu ke surga. Nah, ini ya hadis yang menyatakan dalil tentang kita mengingat orang soleh, yaitu kita melakukan manaqib riwayat Imam Dailami. Kalau keterangan di buku manaqib ya, ini suka kita baca, ini bukan hadis walaupun disebutnya sebagai hadis. Yang lebih tepatnya ucapan Sayyidina Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan zikrus solihin kafaratun anizunub wa inda zikris solihin tanzilur rahmah wa tahsulul barokah. Bahwa mengingat orang soleh itu adalah benar-benar menghapuskan dosa, dan dengan mengingat orang soleh menjadi lantaran turunnya rahmat Allah dan menghasilkan keberkahan. Nah, inilah dasarnya
kita melaksanakan manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Tadi yang dibacakan adalah dua manqobah yang ke-54 tentang wasiat ya, manqobah yang ke-55-nya tentang wafatnya Tuan Syekh. Dan dalam dua manqobah ini melibatkan dua putra Tuan Syekh. Pada manqobah tentang wasiat melibatkan Sayyid Abdul Razak, pada manqobah tentang wafatnya Tuan Syekh melibatkan Sayyid Abdul Wahab. Memang ini kedua putra Tuan Syekh yang lebih unggulan dibandingkan putra-putri yang lain. Jadi Tuan Syekh itu punya 49 putra dan putri, 49 anak. Tapi nggak dari satu biang, Pak. Dari 4. Tapi beliau ini menikahi 4 wanita setelah usianya 51 tahun. Karena Tuan Syekh itu ya kita tahu dalam manqobah ya ketika beliau menuntut ilmu, beliau meninggalkan Jailan, tempat kelahiran beliau, itu wilayah kalau sekarang negara Iran. Jadi Jilan itu wilayah Iran. Merantau ke Baghdad itu Irak. Jadi beda negara. Beliau lahirnya di Jilan. Jilan itu sekarang jadi wilayah negara Iran, ya. Merantau ke Baghdad itu wilayah Irak. Nah, itu usia 18 tahun. Belajar. Ketika sampai di Irak, beliau berguru kepada para masyayikh, kepada para wali yang ada di Baghdad. Ini rentang waktunya kira-kira 8 tahun. Jadi dari usia 18 tahun sampai 26 tahun. Setelah itu fase beliau mengamalkan ilmunya dengan sungguh-sungguh, dengan riyadoh. Selama 25 tahun beliau kholwat, keluar dari Baghdad, mengembara di padang-padang pasir, ya, masuk-masuk ke hutan, pokoknya di tempat-tempat yang tidak ada orang. Ya, dalam manqobah dikatakan selama 25 tahun tidak berjumpa dengan seorang pun juga. Waduh, kita nggak ketemu orang 2 hari aja bete. Tukang ngobrol, tukang ngopi, nggak ada teman ngopi, bete nggak? Bete, ngopi sendirian mana enak, mesti ada temennya ya. Tuan saya bayangkan nggak ketemu orang bukan cuma 2 hari, bukan cuma seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, 25 tahun. Berarti beliau mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan rasa bosannya, bahwa kenikmatan terbesar itu adalah ketika bisa bersama dengan Allah. Walaupun sendirian, asalkan bersama dengan Allah, itu nikmat yang sangat nikmat, karena beliau isi waktunya dengan terus berzikir kepada Allah. Beliau kalahkan rasa bosannya, beliau taklukkan dirinya. Maka setelah 25 tahun selesailah fase riyadohnya beliau, barulah tampil ke halayak ramai. Berarti usianya sudah berapa? 51 tahun. Saat itulah dia diperintahkan, beliau diperintahkan oleh Allah melalui ilham ladunia agar menikah, ya, agar melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni, bahwa siapa yang tidak menyukai sunnahku bukan termasuk umatku. Maka beliau menikah karena merupakan perintah Allah dalam rangka melaksanakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan langsung menikahi 4 wanita sekaligus. Begitu. Tapi nggak bersaudara, bukan? Kan nggak boleh kalau ada kakak. Intinya menikahi 4 sekaligus. Maka dari menikahi 4 wanita ini lahirlah tadi 49 anak, 27 laki-laki, 22 perempuan. Semuanya anak beliau soleh dan soleha. Beliau telah melaksanakan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka menjadi kewajiban kita, ya, kalau Tuan saya sudah terbukti 49 putranya, kayaknya anak kita nggak sebanyak ini nih. Paling banyak berapa? Paling banyak ada nggak yang anaknya 10 di sini? Paling banyak 12. 12 kan? Nggak, yang ada yang hadir di sini. Oh, yang di sini. Yang di sini, yang hadir di sini. Ada nggak yang anaknya 10? Nggak ada kan? Kalau orang-orang tua kita iya deh, ya, engkong-engkong kita gitu ya. Kayaknya kalau generasi sekarang nggak ada yang anaknya segitu kan, gitu ya. Jadi maksudnya anaknya 5 mungkin paling banyak, atau 6 atau 7 ya. Maka menjadi PR kita, Tuhan saya punya anak banyak,
semuanya soleh dan soleha. Ya. Nah, namun yang unggulan ada 5. Tadi yang disebutkan 2 nama itu yang unggulan tuh. Putra pertamanya Sayyid Abdul Wahab, itu yang nerima surat dari Malak Israel. Jadi nggak mungkin punya derajat wali bisa bertemu dengan Israel. Nah kalau kita kan ketemunya giliran emang dijemput, emang udah waktunya, ya kan? Syekh Abdul Wahab ketemu belum waktunya Tuan Syekh Abdul Qadir, tapi bertemu dengan Sayyid Abdul Wahab dulu. Nah, kan tumben ketemu tapi nggak dicabut kan? Cuma buat nganterin surat. Emang punya derajat kewalian Sayyid Abdul Wahab ini. Makanya punya gelar sebagaimana Tuan Syekh, gelarnya adalah Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Maka Sayyid Abdul Wahab gelarnya Saifuddin, pedang agama. Lalu adiknya beliau Syekh Isya, gelarnya adalah Syarafuddin, kemuliaan agama. Lalu yang tadi yang nerima wasiat Sayyid Abdul Razak, gelarnya Tajuddin, mahkota agama. Ada Pak Tajuddin di sini? Ada. Itu mahkota agama. Gelarnya tadi Sayyid Abdul Razak, gelarnya Tajuddin. Lalu ahli silsilah kita Syekh Abdul Aziz. Kalau dalam silsilah kita kan Tuan Syekh kepada Syekh Abdul Aziz, kepada Syekh Muhammad Al-Hattak, kepada Syekh Samsuddin, kepada Syekh Syarafuddin, kepada Syekh Nuruddin, Syekh Waliuddin, Syekh Hisamuddin. Nah ini turunan nih. Itu keturunan langsung Tuan Syekh. Saya tahu ketika kedatangannya cucu beliau Syekh Hasimuddin dulu ke TKN Center, bawa buku silsilah beliau. Saya baru tahu, oh ternyata ahli silsilah kita itu ya dari Syekh Abdul Aziz sampai Syekh Hisamuddin itu garis keturunan langsung Tuan Syekh. Gitu. Barulah kemudian kepada Syekh Yahya bukan keturunan, tapi murid ya. Muridnya daripada Syekh Hisamuddin. Syekh Yahya, Syekh Abu Bakrin, lalu kemudian Syekh Abdul Rahim, Syekh Usman, lalu kemudian Syekh Abdul Fattah, Syekh Muhammad Murad, Syekh Samsuddin lagi. Tadi kan ada Syekh Samsuddin di atas, yang cucu Tuan ini Syekh Samsuddin lagi. Tapi yang berbeda orangnya. Syekh Samsuddin, baru Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi, baru Syekh Tolha, kemudian Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak, baru Pangersa Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Nah, itu sampailah dari Tuan Syekh ke Syekh Abdul Aziz. Nah, ini ahli silsilah kita. Itu gelarnya Syamsuddin, matahari agama. Nah, lalu kemudian ada lagi Syekh Abdul Jabbar, itu gelarnya Sirojuddin, pelita agama. Jadi Tuan Syekh punya 49 anak, ya semuanya unggulan, semuanya orang soleh dan soleha, tapi yang istimewa ada 5. Begitu. Termasuk yang menjadi pelaku dalam manqobah, 2 manqobah ini. Itu yang istimewa ada 5. Nah, begitu ya. Nah, ini menjadi gambaran kita bagaimana kita pun harus sebagaimana Tuan Syekh sudah sukses mendidik putra-putrinya, maka kewajiban kita juga mendidik putra dan putri kita semaksimal mungkin sebisa kita, ya. Begitu. Kemudian Tuan Syekh berwasiat kepada Sayyid Abdul Razak, wasiatnya banyak nih. Dan ini wasiat ini beliau sampaikan kepada putranya, juga kepada murid-murid beliau yang mendengarkan. Nah ini wasiat yang datang dari figur yang sangat luar biasa, yang istimewa, yang derajatnya jauh lebih tinggi daripada kita. Maka harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalaupun ada nasihat yang disampaikan oleh orang yang kedudukannya lebih rendah dari kita, kalau isinya adalah kebaikan juga nggak boleh ditolak, ya. Dan Tuan Syekh sudah mencontohkan ini, akhlak seperti ini. Ada riwayat ketika Tuan Syekh dengan murid-muridnya sedang berjalan, cuma manqobah ini nggak ada di manqobah kita. Nah, manqobah kita ini kan namanya Tajuz Zakir nih, di manaqib Syekh Abdul Qadir. Ini rangkuman dari berbagai kitab, dari Qolaidul Jawahir, dari Tafriqul Khatir, ya, dari Lujaini Dani, dari berbagai kitab dirangkumlah menjadi namanya Tajuz Zakir. Tapi di manqobah yang lain masih banyak kisah-kisah Tuan Syekh ya yang tidak pernah kita dengarkan dibacakan di buku ini. Termasuk kisah ketika Tuan Syekh dengan murid-muridnya suatu saat sedang berjalan, kemudian di hadapan mereka bertemulah dengan seorang pemuda yang sedang mabuk, pemuda pemabuk. Lalu kemudian pemuda pemabuk ini ya ketika melihat Tuan Syekh, maka kemudian dia spontan berseru memanggil,
Ya Abdul Qadir, assalamualaikum ya Abdul Qadir, begitu. Ini murid-murid Tuan saya geregetan nih. Ini pemuda mabok, nggak ada sopan-sopannya. Manggil guru kita main namanya aja, nggak ada wahai syekh, ya ustadz, ya sayyidi, penghormatan begitu ya. Main manggil namanya aja. Tuan saya yang dipanggil dengan tidak sopan oleh pemuda itu, dengan sikap takzim malah menghampiri dan menjawab dengan santun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa wahai pemuda, kata Tuan saya. Ini pemuda mabuk. Lalu dia berkata pada Tuan saya, ya Abdul Qadir, hal Allah qadir? Hei Abdul Qadir, apakah Allah berkuasa? Nah, pertanyaannya hanya sampai di situ saja. Ya. Lalu Tuan saya dengan spontan berkata, naam, ya, Allah berkuasa, Allah maha kuasa. Dia nanya lagi, ya Abdul Qadir, hal Allah qadir? Hei Abdul Qadir, apakah Allah berkuasa? Kembali Tuan saya menjawab, naam, iya Allah berkuasa. Lalu dia bertanya lagi ketiga kalinya, ya Abdul Qadir, hal Allah qadir? Hai Abdul Qadir, apakah Allah berkuasa? Untuk pertanyaan ketiga ini Tuan saya nggak berani jawab. Tiba-tiba semua badannya bergetar, gemetar. Lalu kemudian kelihatan air matanya bercucuran. Dan Tuan saya langsung bersujud menghadap kiblat sambil mohon ampun, istighfar berulang-ulang sambil menangis. Ini murid-muridnya heran. Tuan saya ditanya oleh pemabuk dengan pertanyaan yang sama. 2 pertanyaan dijawab, 1 pertanyaan Tuan saya enggak jawab, malah kemudian menangis dan bersujud menghadap ke arah kiblat. Lalu kemudian selesai Tuan saya reda tangisnya, ya kemudian dia mengangkat wajahnya, beliau bangkit lagi dan beliau berkata kepada para murid-muridnya, wahai anak-anakku, bawa anak muda ini ke zawiyah kita, ke majelis zikirnya beliau ya, ke pondok pesantrennya beliau lah istilahnya, bawa ke zawiyah kita, mandikan dia, beri makan ya, beri pakaian, perlakukan dengan baik, kata Tuan saya. Muridnya makin heran, loh kok Tuan saya sampai sedemikian rupa kepada pemuda pemabuk tadi. Akhirnya bertanya, wahai Syekh, kenapa sampai engkau memperlakukan dia seperti itu? Ada apa wahai Syekh? Maka Tuan Syekh menjawab, tadi ketika dia bertanya kepadaku, hai Abdul Qadir, apakah Allah berkuasa? Maka di dalam sirku, bentuk pertanyaannya adalah, hai Abdul Qadir, apakah Allah berkuasa menjadikan aku yang pemabuk, yang pelaku maksiat ini, seketika ini juga bertobat kepada Allah? Maka aku katakan, iya, Allah berkuasa merubahmu jadi pelaku maksiat, detik ini juga menjadi orang yang bertobat kepada Allah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ketika dia bertanya, apakah Allah berkuasa? Di dalam sirku maksudnya adalah, hai Abdul Qadir, apakah Allah berkuasa menjadikan aku yang pemabuk, yang pelaku maksiat, saat ini juga aku punya derajat kedudukan sebagai sultanul aulia seperti engkau? Maka kata Tuhan saya, iya Allah berkuasa menjadikan pelaku maksiat dalam sekejap menjadi sultanul, Allah berkuasa. Namun pertanyaan yang ketiga ketika dia bertanya apakah Allah berkuasa, maka di dalam sirku maksudnya adalah, apakah Allah berkuasa menjadikan engkau wahai Abdul Qadir yang sultanul aulia detik ini juga menjadi pelaku maksiat seperti aku? Maka aku gak berani jawab, kata Tuhan saya. Aku langsung mohon ampun kepada Allah. Masya Allah ya. Mungkin kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya banyak. Bisa tentang ketawaduan, tentang kebeningan hati, yang ketika menangkap sebuah pertanyaan singkat mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa ya, tentang maunya orang yang berderajat tinggi menerima nasihat dari yang lebih rendah. Oh, pokoknya hikmahnya luar biasa. Maka ketika kita kaitkan dengan wasiat Tuan Syekh tadi ya, Tuan Syekh menerima wasiat dari yang lebih rendah kedudukannya, tapi diterimanya dengan baik ya, bahkan menimbulkan kemanfaatan di dalam dirinya. Sekarang kita menerima wasiat dari Tuan Syekh yang kedudukannya jauh lebih tinggi daripada kita, wasiat tadi, maka harus lebih kita pegang dengan sungguh-sungguh. Karena yang namanya wasiat itu artinya adalah pesan penting, pesan yang kuat yang harus dipegang dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, diperhatikan, dipegang dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Itu arti wasiat. Jadi bukan semata-mata wasiat itu pesan oleh orang yang akan meninggal dunia, enggak.
Walaupun memang kalau orang meninggal dunia, bobot kekuatannya memang beda kalau pesan kepada anak. Kalau kita masih sehat ya, pesan kepada anak, nah jangan tinggalkan sholat, mungkin biasa. Tapi ketika mungkin yang menyampaikannya sudah diinfus di rumah sakit, napas sudah tersengal-sengal, manggil anaknya, nah jangan tinggalin sholat. Itu beda gak perhatiannya? Beda, itu akan melekat, dianggap wasiat. Jadi orang anggap, oh berarti wasiat pesan dari orang yang akan meninggal, padahal bukan. Arti wasiat itu pesan penting ya, yang harus diperhatikan, dipegang teguh dan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, itu wasiat. Makanya kan para khotib-khotib Jumat sering menyampaikan wasiat, bahkan termasuk rukun. Kalau nggak disampaikan wasiatnya, sah nggak khutbah Jumatnya? Nggak sah. Maka harus disampaikan baik dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Kalau khotib menyampaikan izinkan khotib berwasiat ya, bertakwalah kepada Allah ya, itu sudah sah dalam bahasa Indonesia. Atau misalnya faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah, itu juga sah begitu. Cuma biasanya kalau khotib sudah menyampaikan wasiat seperti tadi, faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah, biasanya bagi yang dengar nih, itu bunyinya jadi bismika Allahumma ahya wa amut. Karena mulai dikirim pelan-pelan mulai tidur gitu. Apalagi kalau khotibnya baca teks gitu ya, nunduk aja, ngeliat pada tidur semua gitu ya. Nah, ini berarti wasiat itu pesan penting yang harus ya diperhatikan, dipegang kuat dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Itu arti wasiat. Nah, tadi sangat banyak pesan-pesan wasiat Tuan Syekh. Kayaknya kalau kita laksanakan semuanya, udah berat nih. Itu kan kesannya kalimat-kalimatnya kesannya ringan ya. Tapi sebenarnya kalau dilaksanakan berat-berat semua tuh. Minimal kita perhatikan wasiat beliau yang menjelang akhir, bahwa thariqah ini bukan main-main dan tidak untuk dibuat main-main, begitu ya. Maka apa maksudnya wasiat tersebut? Maka amalkan thariqah ini, jangan diterabas batasan-batasan standar minimalnya. Jadi kalau kita diperintahkan oleh guru kita zikir harian, ya dalam satu hari kita zikir setelah sholat fardu minimal 165 kali, lebih banyak lebih bagus. Jangan diterabas gitu. Artinya dalam satu hari minimal 165 dikali 5 berarti 825. Jadi kalau misalnya di waktu zuhur sibuk, di waktu asar sibuk, perbanyak di waktu yang lain, apa di waktu maghrib atau isya, dikali lipatkan. Jadi di waktu maghribnya dikali 3. Kalau mau kodanya di waktu isya, isyanya dikali 3. Jadi jangan johornya 3, asarnya 3, maghribnya tetap 165 biasa, isyanya tetap 165 biasa, nggak dikodo. Jangan. Berarti kita menerabas batasan minimal. Padahal batasan minimalnya setiap sholat fardu minimal 165. Kalau dikali 5 kan totalnya dalam sehari 825. Kalau kita kurang dari itu dalam satu hari, berarti kita main-main dengan thariqah ini. Tadi kata Tuan Syekh, thariqah ini bukan main-main, jangan dibuat untuk main-main. Nah, itu batasannya. Jadi selama kita nggak melanggar itu, berarti kita tidak bermain-main dengan thariqah. Kalau dilanggar berarti kita main-main gitu. Dan lagi pula zikir kalau cuma 165, kata Pangersa Abah itu cuma yang pokok-pokoknya aja, ibarat makan nasi putih sama air putih, udah. Makanya kan kalau kita tadi zikir dilebihin dikit lah 200 gitu ya, minimal lumayan lah, ada teriknya nancep 3. Nah, kalau pengen lauknya enak kayak tadi tuh ada sopnya, sop daging, ada macam-macamnya, 500 zikirnya, 1000. Tapi pas jangan berjamaah ya. Pas lagi sholat duha sendirian ya, lagi sholat sendirian ya, 500 gitu. Tapi kalau lagi berjamaah ya, tadi lebihin dikit paling 201 lah gitu. Kalau lagi berjamaah ya, sekedar ada lauk tambahannya. Karena kalau 165 tok cuma apa? Nasi putih sama air putih yang pokok doang. Nah ini, jadi zikir harian itu minimal, jangan diterabas. Amalan mingguannya hataman minimal 1 pekan 1 kali minimal. Walaupun bimbingan Pondok Pesantren Suryalaya
tradisi di sana mengamal khataman itu awalnya adalah setiap hari Senin dan Kamis ba'da asar. Jadi Senin ba'da asar, Kamis ba'da asar, itu aslinya. Lalu kemudian ada di tahun-tahun 80-an Pak Sabah kalau habis ngimamin sholat maghrib ya, lalu habis sholat sunnah beliau masuk ke ruang kholwat beliau ya, lalu sambil beliau memerintahkan para santri ngaji, lalu beliau masuk ke ruang kholwat. Sementara ada ajengan Umar Darawi termasuk yang menuliskan kitab Miftahus Sudur ya, yang didiktekan sama Abah, beliau yang menyalin kitab itu namanya ajengan Umar Darawi, itu di Masjid Nurul Asror nungguin Isya. Maka daripada beliau nggak ngapa-ngapain ya, ada kalanya beliau sholat sunnah dulu baru khataman, atau habis maghrib langsung khataman. Maka mulailah kemudian ikhwan-ikhwan mengikutin, wah ajengan Umar Darawi khataman nih. Maka mereka ya lama-lama ngikutin, sesepuh-sesepuh akhirnya penuh lah orang ngikutin ajengan Umar Darawi. Dan Abah tahu, sama Abah dibiarkan, jadi namanya sunnah takririyah gitu ya, sunnah mursidiyah takririyah ya. Kayak kalau sunnah Rasul ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takrir. Maka ini termasuk yang ditakrir sama Abah. Nah, artinya sama Abah dibiarkan, akhirnya jadi tradisi di Masjid Nurul Asror, Pondok Pesantren Suryalaya. Maka tambahan lagi mengamalkan di waktu setelah maghrib. Nah, tahun 2003 terjadi perang Irak. Abah mengeluarkan maklumat sholat sunnah lidaf'il bala. Pada sholat sunnah lidaf'il bala ada khataman. Nah, ini sunnah qauliyah berarti ada maklumatnya. Nah, gitu. Walaupun kita karena sudah yang maghrib, saya sengaja mencontohkan kalau yang maghrib baca 333, yang isya boleh satu kali. Karena dulu di Masjid Nurul Asror dan waktu talqin juga dulu suka mencontohkan begitu. Buat orang yang misalnya, tadi kan udah malas ngamalin, tapi dengan dibuat ringan kan, masa cuma sekali-sekali aja nggak ngamalin begitu. Jadi mengamalkan 3-3 boleh, 1-1 juga boleh gitu. Apalagi misal kalau ada yang puasa nih ya, hari Senin orang puasa sunnah nih, kita kasihan nih ada yang puasa, dibaca yang ringkas aja, yang penting tetap dikerjain. Dan itu ada contohnya ya, dulu di Masjid Nurul Asror begitu awal-awal ya, sekali-sekali gitu. Termasuk waktu talqin juga suka nyontohin. Tapi mau dibaca 3 kali boleh nggak? Boleh. Tapi yang lebih bijak itu apalagi kalau ada yang puasa sunnah ya, biar kita nggak berlama-lama di amaliyah ba'da isanya, boleh sekali-sekali. Nah ini contoh. Kalau yang sudah doyan tuh begitu, amalan pekanan bisa jadi amalan harian, tapi tetap ini amalan pekanan. Jadi kalau suatu waktu karena kesibukan ya, kita dalam 1 hari 2 hari nggak sempat ngamalin khataman, memang karena tugas, jangan galau juga. Kita belum menerabas batasan minimal. Kecuali kalau sudah sampai hampir 1 minggu, nah ini jangan sampai diterabas. Kalau dalam 1 minggu nggak khataman, berarti kita main-main dengan Thoriqoh ini, nerabas batasannya. Nah, termasuk amalan bulanannya manakib. Nah, manakib itu sejatinya amalan bulanan, 1 bulan 1 kali. Tapi saya ngomong gini jangan malas hadirin manakib yang keliling jadinya ya. Kalau masih ada waktu silakan ya. Kalau memang ada kesempatannya. Tapi sejatinya ini amalan bulanan, sebulan sekali. Jadi kalau kita sudah 1 bulan 1 kali mengamalkan, gugur kewajibannya. Tapi kalau kita punya kesempatan ada majelis manakib yang dekat, silakan dihadiri. Sepanjang nggak meninggalkan mengganggu kewajiban yang lain. Jadi kalau misalnya yang berdagang, silakan utamakan berdagangnya kalau kewajiban 1 kalinya sudah dipenuhi. Jangan merasa, saya kan mesti manakib lagi nih nggak berdagang. Jangan. Jadi kalau sudah terpenuhi, ya ada kewajiban yang lain, silakan tunaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, tapi kalau nggak mengganggu kewajiban, silakan ya. Manakib dalam 1 bulan berkali-kali boleh. Yang penting jangan mengganggu kewajiban. Apakah kewajiban seorang ayah kepada anak, mendidik anak, kewajiban terhadap istri, ya, maupun kewajiban kita bermasyarakat di lingkungan, begitu ya. Jadi silakan. Jadi batasan minimalnya 1 bulan, jangan diterabas. Kalau misalnya dalam waktu 1 bulan hampir habis waktu, belum juga dapat manakib yang berjamaah seperti ini, maka mau nggak mau kita manakib dengan keluarga, ajak anak atau istri. Ternyata anak istri juga karena bukan ikhwan TKN ya, kita nggak ada teman juga, ya udah amalkan sendiri. Ya, majelis doa sendiri ya, yang penting intinya kepada guru mursyid ya, kepada yang wafat, kepada yang sakit, kepada segala hajat, minimal majelis doa begitu kan.
Lalu kita baca Quran sendiri, baca tanbih sendiri, tawasul sendiri, pakai teks boleh tawasul ya. Baca manqobah sendiri. Kalau mau ceramah sendiri boleh nggak? Boleh, silakan ya. Ceramah sendiri juga boleh. Karena para sufi zaman dulu sering menceramahi dirinya sendiri. Hai diriku, betapa malesnya engkau. Males banget nggak mau sholat malam, padahal dosamu begitu besarnya. Hai diriku, nggak sadar juga, ajal sudah di depan mata, nggak mau tobat juga masih maksiat. Sadarlah wahai diriku. Para sufi zaman dulu suka menasihati dirinya sendiri. Boleh dicoba, jangan di depan orang. Gila kan, belajar zikir jadi gila gitu. Nanti dianggap gila kan? Tuh kan koslet kan belajar tekian, jangan. Nanti timbul fit. Tapi intinya menceramahi diri sendiri boleh nggak? Boleh, kayak tadi contohnya. Hai diriku, sadarlah engkau, begitu. Saking nggak mau sadar nih, udah umur segini masih malas tahajud ya, masih malas puasa Senin, Kemis, omelin diri sendiri gitu. Namanya itu menasehati diri sendiri. Tapi minimal kalau punya misalnya buku hadis Arba'in Nawawi, baca aja teks hadisnya sebagai hikmat ilmiah. Ada yang mengatakan habis manqobah ditutup, saya lebih senang ini merupakan paket amaliyah dan ilmiah. Caranya gimana? Ambil aja buku hadis, baca satu hadis sebagai bagian daripada hikmat ilmiah. Jadi nggak ditinggal walaupun sendirian. Jadi manqobahnya dilaksanakan dibaca, siapinlah misalnya buku hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita baca satu hadis, apakah hadis tentang niat, hadis apapun satu hadis dalam rangka apa? Ada hikmat amaliyah, ada hikmat ilmiah. Itu yang sempurna. Mau ditutup langsung dengan Bani Hasyim boleh nggak? Boleh. Tapi berarti kurang, hikmat ilmiahnya nggak ada begitu ya. Jadi hikmat ilmiahnya boleh ngambil baca buku hadis, kita baca, kita perhatikan buat diri kita sendiri begitu. Nah ini berarti kalau kita sudah laksanakan, kita termasuk tidak main-main dengan thariqah. Nah, saya rasa ini saja ya kaitan dengan wasiat tadi ya. Intinya bahwa memang ini bulan wafatnya Tuan Syekh, beliau menyampaikan wasiat. Dan termasuk yang harus kita pegang teguh adalah mengamalkan thariqah ini dengan sungguh-sungguh, jangan dibuat main-main. Insya Allah kalau kita sudah amalkan, kita akan tercatat sebagai muridnya beliau. Artinya muridnya Pangersa Abah Anom. Kalau sudah tercatat menjadi murid beliau, kita akan terbawa oleh beliau di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ini saja kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.